Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sania Segar Simanjuntak, NPM 190101010104. Nah, prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya kuliah di Universitas HKBP Namensen Pematang Siantar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yaitu Strategi Belajar Mengajar, yang dimana kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Langsung saja kita ke topiknya. Nah, pengertian keterampilan dasar mengajar ya. Keterampilan dasar mengajar ini atau teacher skill itu merupakan kemampuan untuk terampil yang bersifat khusus ya, atau more specific introductional behaviorist. Nah, yang harus dimiliki seorang guru atau dosen ataupun tenaga pendidik lainnya. Nah, dengan demikian keterampilan dasar mengajar tersebut dapat menimbulkan atau menumbuhkan hasil ya, yang dimana hasilnya pada saat melakukan proses pembelajarannya itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemampuan yang bersifat mendasar ini yang harus dikuasai oleh tenaga pengajar itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar ya. Ada dua yang harus dikuasai sebagai seorang pengajar. Yang pertama, menguasai materi bahan ajar yang akan diajar atau what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk mengajarkannya atau how to teach. Karena pada dasarnya kalau berbicara tentang mengajar itu bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Langsung yang pertama kita akan membahas tentang jenis keterampilan dasar mengajar. Ada 8 jenis keterampilan dasar ya. Yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan menjelaskan ya. Apa sih keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan ini adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga akan menimbulkan kepada anak itu mudah memahami suatu materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, seperti itu. Pada prinsip menjelaskan kita harus mempunyai penjelasan kita itu harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik pada peserta didik kita. Lalu yang kedua, menjelaskan harus disertai tanya jawab. Yang ketiga, materi menjelaskan itu harus dikuasai secara baik oleh guru. Nah, seperti itu. Lalu aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan yaitu bahasa yang digunakan pada saat menjelaskan harus sederhana, tenang, dan jelas. Nah, pada saat menjelaskan itu kita harus memiliki bahan yang akan diterangkan itu harus dipersiapkan atau dikuasai. Lalu yang kedua, pokok-pokok yang diterangkan itu harus dapat disimpulkan. Yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi ya. Yang dimana keterampilan bertanya ini merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Nah, tujuan dari keterampilan bertanya itu sendiri yaitu memotivasi peserta didiknya agar terlibat dalam interaksi belajar. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir para peserta didik. Nah, jenis-jenis bertanya. Jenis-jenis bertanya ini ada yang bertanya langsung, bertanya umum, bertanya faktual ya. Seperti itu dia. Pada prinsip-prinsip bertanya itu kita harus pertanyaan itu hendaknya mengenai satu masalah saja. Misalnya berikan waktu berpikir kepada peserta didik ya. Lalu pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Nah, teknik yang harus kita berikan pada saat melakukan bertanya yaitu kita harus menunggu teknik menguatkan kembali ya. Baru teknik menuntun dan menggali. Nah, yang ketiga kita akan membahas keterampilan menggunakan variasi stimulus. Nah,
Apa sih dari keterampilan menggunakan variasi stimulus ini? Nah, ini merupakan suatu keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam keterampilan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswanya agar suasana pembelajaran itu selalu menarik. Nah, sehingga siswa bergairah dalam antusias dalam menerima pembelajaran dan aktif pada saat melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif ya. Lalu tujuan penggunaan variasi dalam proses pembelajaran ini, yang pertama itu menghasilkan kemajuan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar. Lalu jenis-jenis variasi mengajar ini, nah, yang pertama itu ada variasi dalam menggunakan media. Yang kedua itu ada menggunakan gaya mengajar. Yang ketiga itu ada variasi menggunakan metode. Nah, seperti itu dia. Lalu prinsipnya itu dapat digunakan variasi dengan wajar, dengan tidak dibuat-buat ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya itu secara efektif. Lalu yang keempat ada keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan ini merupakan suatu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut ya, di mana saat melakukan proses pembelajarannya. Itu bertujuan untuk menimbulkan perhatian pada peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar para peserta didik. Lalu yang ketiga itu menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Nah, yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ya. Pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini merupakan usaha guru untuk mengkondisikan atau menetralkan peserta didik agar siap dalam menerima pembelajaran. Nah, dalam membuka pembelajaran pada peserta didik tadi harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Nah, tujuan pembuka dan menutup pembelajaran ini yang pertama itu untuk menimbulkan minat dan perhatian pada peserta didik terhadap pembelajaran yang akan kita berikan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar tidak emosional atau bosan ya, seperti itu. Lalu ada tujuan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, untuk menimbulkan minat dan perhatian pada peserta didik agar pembelajaran itu dapat dibicarakan. Lalu yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap. Yang keenam, kita akan membahas keterampilan mengajar kompleks, kecil, dan perseorangan. Nah, apa sih itu mengajar kompleks, kecil, dan perseorangan? Nah, itu merupakan kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara berkelompok dengan jumlah peserta didik yang berkisar antara 3 orang hingga 5 orang, sehingga dapat menghasilkan bentuk-bentuk berkelompok ya, dimana pada proses pembelajaran ini anak itu mampu dalam menentukan atau tujuan pembelajarannya, sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut guru bisa memperhatikan atau tuntutan pada saat adanya perbedaan-perbedaan individual pada peserta didiknya. Nah, artinya di sini guru itu bisa melihat atau mengkondisikan bagaimana yang terjadi antara anak tersebut yang melakukan perkelompok tadi. Nah, seperti itu. Tujuannya yaitu keterampilan dalam mempendekatan diri ya, diri pribadinya. Maksudnya antar kelompoknya. Lalu yang kedua, keterampilan dalam pengorganisasian. Yang ketiga, keterampilan dalam membimbing belajar. Yang ketujuh, itu ada keterampilan mengolah kelas. Nah, keterampilan mengolah kelas ini merupakan guru dalam mewujudkan atau mempertahankan suasana belajar mengajar supaya tetap optimal. Nah, tujuannya untuk mewujudkan stimulasi dan kondisi kelas agar memungkinkan
peserta didiknya mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara optimal, seperti itu. Komponen keterampilan pengelolaan kelas itu bertujuan supaya menunjukkan sikap tanggap, menegur, membagi perhatian, memberikan penguatan. Nah, seperti itulah dia. Lalu yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, ini merupakan suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama antar kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip atau kelompok tertentu, ya. Lalu prinsipnya ini akan membimbing diskusi pada kelompok itu, misalnya laksana yang didiskusikan itu dalam suasana yang menyenangkan, lalu berikan waktu yang cukup untuk merumuskan tanya jawab yang harus dipecahkan pada permasalahan tadi, ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan membahas komponen keterampilan guru dalam mengembangkan bimbingan kelompok kecil ini. Itu yang pertama, menjelaskan permasalahan. Yang kedua, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang ketiga, itu memusatkan perhatian. Yang keempat, itu menganalisa pandangan peserta didik. Nah, hal-hal yang harus dihindari dalam pembimbingan diskusi ini yaitu melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik sehingga kebutuhan pada peserta didik itu maksimal, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu yang kedua, membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik itu sendiri, tapi kita harus memantau, mendampingi. Nah, yang berikutnya, membiarkan peserta didik itu tidak aktif. Nah, jadi dari situ kita bisa memberikan anak tadi stimulus, respon atau rangsangan supaya anak tersebut pada saat diskusi itu harus seperti ini gitu. Pada saat proses pembelajaran, misalnya kita akan membahas tentang pertumbuhan pada makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan. Nah, di sini kita bisa menjelaskan, bertanya, membentuk kelompok kecil sesuai dengan materi yang tadi yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi misalnya bertanya, siapa yang tahu perbedaan lobak dan wortel? Apa warnanya? Nah, seperti itu. Bagaimana ciri-cirinya? Itu merupakan suatu bagian dari keterampilan-keterampilan yang kita bahas tadi. Baiklah, sekianlah video yang saya buat. Jika saya memiliki salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan video ini saya buat untuk menunjang proses perkuliahan saya dalam melaksanakan tugas kuliah saya. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan see you, bye-bye, terima kasih.